rekan yang beruntung, yang assignment-nya beruntung untuk direview. Yang pertama ada Kak Ari Febrian. Silahkan kepada Kak Marcel untuk mereview assignment dari Kak Ari Febrian. Ingin tahu konsep. Aku juga apa hubungannya beda pada orang-orang. Dipersilakan kepada Kak Marcel untuk mereview assignment-nya. Oke. Yang pertama Ari Febrian ini, kalau saya untuk definisi merger ini saya sebenarnya sudah baca hasilnya. Kemudian merger adalah satu proses penggabungan beberapa perseroan di mana salah satu di antaranya akan dipertahankan dengan menggunakan nama perseroannya, sedangkan perseroan yang lain akan dihapuskan. Enggak selamanya seperti itu. Karena biasanya tadi saya katakan ada bank mandiri yang dia digabungkan tapi menggunakan nama baru, bukan nama yang salah satunya aja yang dipertahankan. Tapi ada juga yang mergernya itu polanya dipertahankan salah satunya, karena saya katakan tadi ini adalah kaitannya sama kesepakatan para pihak untuk menggunakan struktur seperti apa nanti penggabungannya. Kemudian seluruh aset dimilikinya akan dipindahkan ke dalam satu perseroan dipertahankan tersebut. Iya, namanya kita bilang survival company. Semua aset dan kekayaan yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang dihapuskan akan dialihkan. Ya tadi sama dengan kata lain perusahaan-perusahaan dihapuskan tersebut akan menjadi bagian dari perusahaan yang dipertahankan. Yes. Jadi segala kegiatan bisnis atau operasional akan dipimpin perusahaan yang bertahan. Yes. Tapi sebaiknya kalau bicara soal definisi, pertanyaannya soal definisi kalau bisa harus diberikan juga dasar hukumnya. Karena sumber hukum kan kita tahu bisa lewat hukum tertulis, peraturan, bisa juga lewat doktrin, bisa juga lewat buku. Teman-teman bisa pakai dasar. Yang penting definisi itu harus ada dasarnya. Jenis-jenis merger, oke, ini merger yang paling sering, jenis-jenis yang paling sering muncul ya kalau kita googling, ada horizontal, vertikal, konglomerat, dan sebagainya. Tapi yang penting itu adalah kalian harus tahu apapun jenis mergernya, kalian harus tahu dia seimbang atau tidak, dia atas bawah atau tidak. Maksudnya gini. Dia sama-sama bergerak di bidang yang sama bank, dana pensiun sama dana pensiun, terus perusahaan otomotif sama otomotif gitu. Kemudian kalian juga harus tahu kalau merger yang sifatnya bergabung, dia menjadikan siapa yang menjadi survival company. Nanti dia yang akan secara aset maupun secara kemampuan menjadi lebih kuat daripada yang lain, sehingga yang lain itu bergabung kepada survival company-nya. Kemudian next, ada nggak? Nah, ini congeneric merupakan proses penggabungan antara beberapa perusahaan yang saling berkaitan satu sama lain, tapi tidak dalam hal produk. Contoh perusahaan berbasis perbankan merger dengan perusahaan leasing. Ya, saya juga kalau nggak salah, coba sebelumnya tadi ada baca juga bahwa kalau horizontal itu perusahaan properti dengan perusahaan properti. Tadi saya udah bilang ya, kalau sama bank sama bank, mungkin dana pensiun sama dana pensiun. Kemudian merger vertikal itu bisnis ban merupakan bisnis bergabung melakukan merger dengan perusahaan bisnis otomotif. Oke. Jadi misalnya mereka dalam satu, kita bicaranya namanya value chain biasanya, antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain punya keterkaitan secara bisnis. Value chain itu ada dua, bisa keterkaitan secara bisnis dalam rentetan proses, ada yang keterkaitan secara bisnisnya karena jenis yang sama tapi saling support. Contoh kaitan proses itu contohnya gini,
perusahaan shipping company dengan perusahaan gudang. Itu kan kaitan proses. Masa perusahaan shipping company kayak Evergreen bawa kapal, kemudian bawa kontainer sampai pelabuhan tuh taruh mana? Kan nggak langsung diantar, dia ditaruh di gudang dulu. Nah, yang megang gudang itu kan perusahaan berbeda. Nah, perusahaan yang ini dengan perusahaan yang ini, shipping company dengan yang gudang, itu kan satu kaitan proses tuh. Tapi kalau yang keterkaitan ya ini tadi, yang ban sama bisnis otomotif. Itu keterkaitan. Tapi kan bukan berarti mereka nggak bisa bolak-balik. Iya sih, sebelum jadi mobil harus ada bannya dulu, benar. Tapi kan setelah beli mobil nggak mungkin nggak boleh beli ban kan gitu. Merger konglomerat, proses penggabungan antara beberapa perusahaan yang mampu menghasilkan berbagai produk yang tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak di industri bisnis elektronik melakukan merger dengan perusahaan bisnis properti. Nggak saling keterkaitan tuh, benar. Next. Generik, beberapa perusahaan yang berkaitan satu sama lain tidak terkait dalam hal produk. Oke. Adalah merger horizontal, yes. Karena sama-sama bank ya, gampang sebenarnya. Nah, jawaban nomor 3 nih yang paling asik, karena banyak yang berbeda. Jika melihat kasus di atas, solusi yang paling memungkinkan untuk ditawarkan memang restrukturisasi organisasi perusahaan termasuk dalam jajaran manajemen. Sebagai bagian dari strategi untuk mendorong fungsi operasional dan optimalisasi proses menaikkan kembali kinerja dan menyelesaikan masalah keuangan. Yes, restrukturisasi itu yang paling tepat, teman-teman. Banyak teman-teman yang mungkin di jawaban nomor 3 bilang, kalau gitu kita tindak aja secara hukum. Ya secara hukumnya apa gitu. Dibilang korupsi, dua-duanya swasta. Korupsi kan harus ada kerugian negara, bukan? Nggak bisa berarti. Dibilang penggelapan, ya bisa sih, tapi yakin mau masukin pidana dulu. In practical biasanya kalau masuk pidana bisa 6 bulan sampai 2 tahun prosesnya. Jadi penyelesaian secara hukumnya tuh apa? Jadi yang paling tepat memang restrukturisasi. Kalau udah ada restrukturisasi, ya kita akan buka lagi tuh organisasinya bakal kayak apa. PT Bank Bahari sama PT Bank Anugrah sama-sama punya manajer keuangan, sama-sama punya direktur keuangan. Tapi ketika dimasukin jadi satu restrukturisasi, kan dua-duanya nggak bisa jadi manajer dong. Paling yang A ngebahas apa, yang B ngebahas apa, tapi di dalam satu departemen di dalam satu divisi keuangan ya boleh gitu. Restrukturisasi yang paling tepat. Meskipun memang ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena perubahan posisi, tapi merger tersebut harus tetap diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan karena merupakan prioritas utama. Yes. Gitu. Ini Ari ya. Udah? Apa lagi? Baik, untuk assignment selanjutnya mungkin boleh langsung di-sharekan oleh tim operator. Mungkin saya sekalian mengingatkan kembali bahwa rekan-rekan yang assignment-nya di-review dan rekan-rekan yang assignment-nya mungkin belum beruntung untuk di-review, sama-sama bisa mengajukan pertanyaan langsung di kolom chat dengan format nama, underscore instansi, underscore pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan oleh pembicara kita pada hari ini, dan juga materi terkait assignment yang teman-teman telah kerjakan. Terima kasih. Oke, sekarang Nyoman ya. Ini di pasal 19 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Yes, bagus ada dasarnya, tapi teman-teman Undang-Undang Cipta Kerja itu harus ditulis nomornya. Jadi urutannya tulisnya gini. Pasal 109 angka 1 Undang-Undang nomor gitu. Berapa? Tahun berapa? Tentang Cipta Kerja, mendefinisikan gitu. Itu urutannya. Bahwasanya yang dimaksud dengan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu juga ngikutin dari dasar hukum sebelumnya. Peraturan pemerintah kalau nggak salah. Definisinya sama sebenarnya. Jawaban nomor 2, sejauh yang saya ketahui jenis merger. Nah ini
Teman-teman tipsnya kalau menjawab pertanyaan seperti ini, sejauh yang saya ketahui ini harus dicoret. Karena kalian jangan sampai bilang sejauh yang saya ketahui, kita belum punya kapasitas untuk mengetahui sesuatu yang sifatnya teoritik. Kita kan sama-sama masih mahasiswa nih, sorry, teman-teman kan masih mahasiswa. Jadi bahasanya jangan sesuai yang sejauh yang saya ketahui. Lebih baik cari dasarnya, itu udah paling pas. Kalau nggak ada dasarnya, cari bukunya. Jadi berdasarkan buku karangan siapa misalnya, atau enggak katakanlah penulis bukunya siapa dengan penerbit siapa, jenis merger yang sesuai adalah apa segala macam. Penggabungan, peleburan, good. Kalian sebenarnya saya terlepas dari cara penulisan yang tadi, saya bilang saya cukup apresiasi karena Nyoman tahu bahwa ada penggabungan dan peleburan. Dimana kalau entitas perusahaan baru, ya peleburan. Itu yang saya bilang soal Bank Mandiri tadi. Penggabungan yang dari tadi kita bicara panjang lebar. Ada pihak yang menggabungkan diri, ada yang penerima penggabungan. Next. Nah, ini dia. Solusi yang paling tepat menurut pandangan saya terhadap kasus tersebut adalah dilakukannya peleburan antara PT Bank Bahari dengan Bank Anugrah sehingga bentuk sebuah entitas baru. Ya, good, bagus. Secara total dan kemudian akan diisi ulang melalui pemilihan sesuai dengan kinerja masing-masing. Good. Nyoman bagus teori, bukan teorinya, pola pikirnya bagus, tapi harus diparafrasekan lagi supaya bahasanya jangan sifatnya bukan bahasa yang apa ya, yang kurang ilmiah, karena ini kan kita bicara soal ilmiah, kita bicara soal social science, jadi bahasanya jangan diisi ulang. Bahasanya yang kemudian akan ditempati atau akan apa namanya, ini ditempati oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya melalui pemilihan sesuai dengan kinerjanya masing-masing, atau melalui pemilihan itu apa? Pemilihan kembali atau bentuknya penunjukan gitu. Apabila hal yang demikian juga masih tidak menjadi solusi bagi PT Anugrah Bahari dalam menyelesaikan permasalahan internal tersebut, dimungkinkan juga untuk melakukan pengambil alihan oleh PT Bank Anugrah terhadap PT Bank Bahari. Ya, bisa. Berarti sifatnya bukan ini ya. Kalau mau bentuknya pengambil alihan aset, biasanya jangan diambil alih sih sebenarnya, karena dia pemegang saham. Kalau pengambil alihan asetnya bentuknya hanya pemegang sahamnya jadi pemegang saham pengendali, dari 25% misalnya jadi 50 plus 1, 51%, itu jadi pengendali, tetap jalan tuh Bank Bahari tuh. Tapi kalau memang maksudnya Nyoman itu adalah tidak diperlukan adanya restrukturisasi, artinya yang dimaksud Nyoman adalah bubar, ya likuidasi lah jadinya. Jadi harus likuidasi dulu Bank Anugrahnya. Itu sih. Next lagi. Baik, sekarang untuk assignment terakhir mungkin boleh langsung di share screen juga oleh tim operator. Saya juga izin mengingatkan kembali bahwa rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai teknis jawaban dalam assignment ataupun materi yang telah dipaparkan oleh pembicara dapat langsung menulis pertanyaan di kolom chat dengan format nama, dengan format instansi _nama _pertanyaan. Dan teman-teman yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera diharapkan untuk menyalakan kamera agar diskusi kita dapat lebih interaktif pada hari ini. Terima kasih. Oke, ini Rahmawati ya, sorry. Istilah merger berasal dari kata merge yang dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusikan. Menurut Kartini Mulyadi, mengartikan merger sebagai transaksi dua atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka. Kartini Mulyadi itu well known, kita tahu siapa dia,
tapi sebaiknya teman-teman itu sebutkan bahwa menurut Kartini Mulyadi melalui bukunya, itu kapan, buku apa, gitu. Kemudian merger dalam ketentuan pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah tentang gabungan adalah pembuatan hukum, ya ini benar, berarti benar menurut peraturan pemerintah. Oh ya, pastikan teman-teman bahwa ini masih berlaku ya peraturannya ya. Biasanya, oh ya ini trik juga, tips and trick. Supaya teman-teman bisa tahu dia masih berlaku atau enggak, saya biasanya pakai hukum online. Jadi di hukum online itu, kalau kalian punya akunnya, terutama yang berbayar, itu biasanya ada setelah kalian buka peraturannya, di situ ada kolom sejarah namanya. Nah, di sejarah itu akan ada penjelasannya tuh teman-teman. Kira-kira si peraturan itu masih berlaku atau enggak, dan dia biasanya ada tulisannya dicabut sebagian, kemudian tidak berlaku lagi itu ada. Jadi sejauh ini sih yang itu valid ya. Jadi teman-teman bisa pakai itu untuk menjadi bahan kalian kalau nyusun skripsi. Gitu. Next. Oh ya, sama berarti masih ngebahas soal horizontal vertikal tadi ya. Oke. Good, ini menurut Munir Fuadi ya. Nah, Munir Fuadi bukunya juga jangan lupa. Menurut Munir Fuadi, kalian tadi saya bilang kan pakai buku apa? Ini itu kalau boleh pakai footnote aja. Nanti kalian di semester 6 apa semester 7 gitu. Itu ada mata kuliah penulisan ilmiah. Kalian bisa belajar footnote juga di situ. Dilihat dari segi variasinya, good, ini ada definisi baru nih. Simple merger, practical merger, triangular merger. Merger sederhana adalah bentuk prototipe dari merger. Merger sejenis ini dilakukan dengan prosedur sederhana di mana satu perusahaan merger ke perusahaan lain dan salah satu di antaranya melebur. Oke, good. Berarti ini yang tadi saya katakan ya, ada survival company. Kemudian merger praktis itu variasi bentuk merger sederhana, tidak dengan pembayaran tunai dari harga saham, melainkan ditukar dengan saham milik pengambil alih. Oh, ini convertible ya, boleh lah. Tapi jarang terjadi sih ini. Kalau memang bentuknya merger yang seperti ini, kita bisa sampaikan jangan-jangan dia nggak punya aset sama sekali. Perusahaan yang nggak punya aset sama sekali sih sekuritas kali ya. Tapi kalau perusahaan sekuritas kayaknya dia minimal mobil juga punya deh kayaknya. Kalau ditukar pakai saham berarti harus dijual dulu dong. Ya ini praktikal sih, tapi cukup banyak hal yang mesti didiskusikan pasti. Triangular merger. Gabung di mana? Dileburkan dan digabung ke dalam perusahaan dominan. Di perusahaan yang sampai perusahaan induk ya. Mirip. Sebenarnya mirip sih. Mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, cuman ini saya juga nggak tahu kenapa dia akan dibilang triangular merger ya. Saya baru dengar sih ini. Oh, mendapatkan cabang. Next. Kita coba ke ini deh. Coba ke jawaban nomor 3 kali ya. Oh sorry, jawaban nomor 2 jadi kesimpulannya adalah dalam kasus ini merger horizontal antara PT Bank Bahari dan Bank Anugrah. Yes, itu benar. Setelah dilakukannya audit maka praduga nah ini. Jadi saya sudah baca ini dari tadi pagi. Agak trigger saya untuk kita bahas ini. Setelah dilakukannya audit, maka praduga akan kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Manajer Keuangan PT Bahari itu sendiri terungkap. Praduga akan kesalahan itu mungkin lawan dari praduga tak bersalah. Tapi itu hal yang munculnya itu kita bicara kalau litigasi, teman-teman.
kalau asas praduga tak bersalah itu sifat yang ada di litigasi, which is itu harus ada proses sedang ada proses persidangan gitu. Jadi kalau kenapa sih dibilangnya praduga tak bersalah? Karena semua orang yang disidang itu harus diasumsikan dia belum bersalah. Nanti kalau dia sudah diputus oleh hakim baru dia bersalah, harus gitu. Tapi bukan berarti kayak di infotainment gitu, semua orang bilang praduga tak bersalah gitu. Karena justru kita harus curiga dia punya kesalahan. Kalau dia nggak curiga, ngapain kita audit gitu. Jadi praduga akan kesalahan mungkin lawan dari tak bersalah, iya. Tapi maksud saya adalah kurang tepat jika itu dijawab di nomor 3. Karena itu sejata-nyatanya sudah tahu. Jadi setelah dilakukannya audit, maka praduga akan kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Manajer Keuangan Bank Bahari itu sendiri terungkap. Nah kan udah terungkap tuh, berarti bukan praduga dong. Jadi sebaiknya gini bahasanya. Setelah dilakukannya audit, maka dugaan adanya perbuatan melawan hukum, karena ini perdata ya. Jadi perdata itu kan ada perbuatan melawan hukum, ada ganti rugi, ya kan? Nah, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Manajer Keuangan itu terungkap. Yes, kalau itu benar. Jika memang terbukti bersalah, maka sudah sepantasnya mendapat hukuman yang sesuai. Nah, masalahnya, saya tadi sampaikan hukuman yang sesuainya itu apa. Kalau memang pidana, berarti kita akan follow up ke pidana. Tapi, it's not an answer untuk yang question number 3 gitu. Karena kalau untuk jawaban nomor 3, kita bicara itu ranah perdata. Ketika dibicara soal korupsi atau bicara soal hukuman yang berlaku ya, berarti kita akan bicara soal pidana gitu. Supaya teman-teman itu clear bahwa ketika yang ditanyakan adalah faktor perdata, jangan kalian jawab soal pidana. Begitu juga sebaliknya, kalau di permasalahannya adalah soal pidana, jangan dibawa ke perdata gitu. Karena itu dua hal yang berbeda. Kita tahu dia salah, oke, sekarang kemana nih move-nya secara perdata nih gitu. Baru perihal rekonstruksi jabatan sudah seharusnya dilakukan dengan rapat pemegang saham mayoritas. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa pemegang saham itu adanya rapat umum pemegang saham. Nah, nggak ada rapat umum pemegang saham mayoritas dan rapat umum pemegang saham minoritas tuh nggak ada. Jadi ada rapat umum pemegang saham di mana hasilnya adalah keputusan yang tertinggi dalam satu perusahaan. Makanya dia organnya adalah organ terkuat. Itu sih dari saya. Thank you.